Kemudian, kenapa obat yang di Indonesia itu sudah melalui rangkaian yang panjang? Karena mereka sudah mendapatkan lisensi halal, teman-teman. Nah, sedangkan darah ular kobra itu haram, teman-teman. Haram. Jangan. Kemudian, atau mungkin berikhtiar dengan herbal. Boleh nggak? Boleh. Pakai apa? Bawang putih. Jadi kalau kita makan bawang putih itu membersihkan darah kita. Bisa juga dengan minum cuka apel. Itu juga membersihkan darah kita. Sok, teman-teman rajin minum cuka apel. Nanti kulitnya jadi sehat. Sok, buktikan teman-teman. Kemudian diikhtiarkan lagi. Diikhtiarkan lagi. Semisal dengan apa? Dengan uap nasi. Kenapa? Karena nasi itu bukan hanya obat dikala kita lapar. Nasi itu bisa juga jadi obat segala penyakit kulit kita. Caranya bagaimana? Mudah sekali teman-teman. Teman-teman cukup sediakan daun pisang 1 lembar kalau ada. Kalau nggak ada bisa diganti dengan kertas nasi atau kertas minyak. Ambil nasi yang baru matang 1 sendok aja. Pipihkan, kemudian dikasih garam kasar atau garam Himalaya. Lalu digulung sehingga membuat seperti kayak gini teman-teman. Ya, nanti bentuknya bulat seperti ini. Nah, kan ada 2 lubang. Nah, lubang satunya tiup. Lubang satunya keluar uap, arahkan ke bagian yang gatel. Sok, lakukan berulang-ulang. Nanti akan teman-teman dapatkan bukan hanya sembuh dari gatelnya, teman-teman juga akan mendapatkan kulit yang makin sehat, teman-teman. Sok, buktikan. Apalagi teman-teman yang punya masalah jerawat, punya masalah flek hitam, komedo. Sok, nasi yang baru matang, uapnya diarahkan ke wajah. Sok, teman-teman. Nanti apa? Komedo akan keluar, flek hitam akan berkurang, bahkan kulitnya jadi, glowing, teman-teman. Ya, sok praktekin teman-teman. Kenapa alam semesta itu Allah ciptakan ini? Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk bertasbih dan silakan diambil manfaatnya. Karena segala apapun yang Allah ciptakan di alam dunia ini semuanya bisa jadi manfaat. Andaikan kita mau mempelajarinya. Karena apa? Karena andaikan ilmu Allah itu ditulis, 7 lautan sebagai tintanya, kemudian pohon sebagai penanya, tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah cukup teman-teman. Ilmu Allah. Ya. Sok teman-teman, praktekin. Uap nasi diarahkan ke wajah itu enak banget teman-teman. Sok, enak banget. Yang punya masalah komedo, flek hitam, jerawat, sok praktekin aja. Praktekin. Nah, itulah indahnya ketika kita bisa bersinergi. Allah ciptakan manusia sebagai khalifah fil ard. Kemudian Rasulullah diberikan visi misi yaitu rahmatan lil alamin. Maka hayu kita ikuti. Jadilah pemimpin diri yang baik, pemimpin dunia yang baik. Kemudian berbuat baiklah kepada alam semesta beserta isinya. Sok. Kenapa? Andaikan kita senantiasa menebar kebaikan kepada alam semesta beserta isinya, kemanapun kita pergi, mereka senantiasa menyertai. Tuh teman-teman, indahnya Islam teman-teman. Makanya jangan sebatas khalifah fil ard, mimpin diri aja belum bisa, binatang masih suka dibunuh, pohon masih suka asal bunuh. Giliran di depan rumah ada pohon berantakan, ada pohon tidak rapi, main disemprot, dibunuh semuanya. Nggak boleh teman-teman. Ini tips bagi teman-teman para petani. Biasanya kan kalau mau membuka sebuah lahan, semua pohon dimatiin. Atau bahasanya dirondap. Ya, semua pohon dimatiin. Lihat berkah nggak nanti ke depannya? Enggak. Kenapa? Mereka punya hak untuk hidup. Ada binatang yang tidak seharusnya dimatiin, Anda matikan. Berapa jumlah makhluk hidup yang mati gara-gara Anda semprot dengan rondap? Berapa banyak? Bukankah Islam mengajarkan rahmatan lil alamin? Tinggal kita cabut, tinggal kita cangkul, kelamaan. Ya inilah agama kita. Inilah agama kita. Wahai rumput, maafin aku. Tempat ini mau dijadikan ladang. Mohon maaf, silakan kalau pengen hidup, hiduplah di tempat yang lain. Ya, nanti tinggal dicabutin. Binatang-binatang maafin aku. Apabila ada binatang yang kecil, aku tidak bisa melihat kamu kebenuh. Ya Allah, ampuni hamba. Sok, nanti berdamai. Nanti berdamai. Lihat petani zaman dulu dengan petani zaman sekarang. Kenapa petani zaman dulu panennya bisa berlimpah? Tidak seperti zaman sekarang. Banyak hama dan lain sebagainya. Karena dalam proses berhubungan dengan alam, mereka tidak menjalin chemistry dengan baik. Bahkan terkadang alam yang disalahkan, hujan disalahkan, angin disalahkan, binatang disalahkan, hama disalahkan. Ayo, belajar kembali kepada setelan pabrik kita. Kita adalah khalifah fil ard. Pemimpinnya bumi. Ya, bahkan ada nih orang saking pelitnya, begitu nanam padi, padinya langsung dipasang jaring. Supaya apa? Burung-burung tidak ngambil. Itu ciri-ciri orang pelit. Burung tidak membawa karung, guys. Burung ngambil paling hanya berapa butir.
tidak membawa karung. Ya Allah, hamba niatkan bila mana dalam tanaman ini ada haknya para binatang-binatang, hamba niatkan untuk sedekah kepadamu ya Allah. Sok. Burung datang, silakan burung, ambil sekenyangmu. Ya, nggak mungkin bawa karung, nggak mungkin. Jadi nggak akan habis. Justru kalau kita niatkan sedekah, yang biasanya panen mungkin 1, 2, 3 karung, akan semakin banyak panennya. Dan itu terbukti teman-teman. Ya, itu terbukti. Nanam padi, burung pengen makan, nggak dikasih. Malah dikasih takut-takut. Oprak, 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 oprak. Dikasih apa? Jaring. Ya, itu ciri-ciri orang pelit. Ciri-ciri orang pelit. Sok, panennya nggak bakal banyak kalau yang kayak gitu. Nggak banyak. Ya. Ibu saya setiap zikir sholat selalu sendawa dan mengeluarkan lendir dahak. Kira-kira itu karena apa? Itu namanya hakikat. Hakikat itu apa? Hakikat itu adalah sebuah rasa. Ada sebuah rasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sob, teman-teman, saya tanya dulu. Asin itu rasa bukan? Gula apa manis itu rasa bukan? Asam itu rasa bukan? Geli itu rasa bukan? Sekarang saya tanya, geli itu apa? Bisa diungkapkan dengan kata-kata? Manis itu apa? Bisakah diungkapkan dengan kata-kata? Asin itu apa? Bisa nggak diungkapkan dengan kata-kata? Iya, jawabannya hanya rasa. Begitupun ketika tadi ada seorang ketika lagi zikir kok sendawa terus, itu namanya hakikat, itu namanya rasa. Karena memang ada karakter tubuh seseorang yang yang bisa dikatakan lebih sensitif. Karena ketika ada kebaikan masuk, keburukan akan keluar. Nah, keburukan yang keluar salah satunya lewat sendawa. Maka orang ketika lagi sendawa, itu ucapkannya apa? Alhamdulillah. Karena ada keburukan dari dalam tubuh yang keluar. Keburukan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Boleh jadi adanya dosa perjalanan hidup, kesalahan terus datang silih berganti, istighfarnya jarang. Kemudian cobaan hidup, dosa terus kita lakukan, tobatnya nggak pernah. Boleh jadi ada kesalahan-kesalahan yang tertimbun. Akhirnya menjadi kotor dalam hati. Kemudian ketika kita berzikir, semakin disirami dengan air yang baik, maka kotoran akan semakin keluar. Salah satunya sendawa. Salah satunya keluar dahak. Nah, dahak atau lendir disebutkan itu adalah air liur setan. Jangan kaget. Keluar dahak saat saat berzikir atau muntah saat berzikir, itu air liur setan yang keluar, teman-teman. Air liur setan yang ada dalam tubuh kita. Bukan setannya yang salah, kitanya yang salah. Dari mana datangnya air liur setan? Dan apa sih efek daripada air liur setan? Orang semakin banyak air liur setannya. Yang pertama, habis wudhu kentut mulu. Ada nggak di sini orangnya? Ini ciri-ciri banyak air liur setannya. Habis wudhu kentut mulu. Sholat ngantuk mulu. Ibadah ngantuk. Dengar kajian ngantuk. Mau ngaji ngantuk. Nah, ini ciri-ciri air liur setan. Ciri-ciri efek daripada air liur setan. Kemudian, setan diciptakan dari api. Yang namanya api takut dengan angin, takut dengan air, takut dengan dingin. Sob, ada nggak di sini yang takut sama kipas angin? Ada nggak di sini yang takut sama kipas angin? Nih, ciri-ciri orang banyak air liur setannya. Sama kipas angin takut. Yang kedua, takut sama dingin. Keluar rumah takut kena angin, luar. Kemana-mana pakai jaket, pakai kaos kaki. Sekalinya mandi harus pakai air hangat. Nih, ciri-ciri orang banyak air liur setannya. Yang ketiga, yang namanya api, takut dengan air. Orangnya jarang mandi. Orangnya malas mandi. Nah, ini ciri-ciri orang yang banyak air liur setannya. Kemudian nanti akan muncul penyakit apa? Setan mengajak kepada keluh kesah. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Sehingga apa? Organ tubuh tidak mampu untuk memberikan energi keluh kesah sehingga muncul penyakit asam lambung. Sok akan terjadi penyakit asam lambung. Seperti itu, teman-teman, ya. Jadi jangan dianggap sepele. Dari mana datangnya air liur setan itu? Rasulullah bersabda, yang pertama, makan dan minumlah dengan tangan kanan, jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, orang yang makan minum dengan tangan kiri, nih ciri-ciri masuknya air liur setan. Nggak ada alasan dia kidal, selagi masih punya tangan kanan yang sehat, nggak ada alasan. Kecuali tangan kanannya memang sakit, nggak bisa ngangkat atau stroke. Nah, itu diperbolehkan, karena ada uzur, teman-teman. Yang kedua, dari mana masuknya air liur setan ke dalam tubuh kita? Dari makanan dan minuman yang terbuka di malam hari, dimakan lagi di esok hari. Nah, itu nggak boleh. Misal kita habis beli martabak malam-malam, baru makan 1, 2, 3 potong, dibiarkan martabaknya terbuka, nggak ditutup. Itu besok paginya nggak boleh dimakan, teman-teman. Kenapa? Pertama,
ada virus dan bakteri, mungkin ada dari debu-debu, mungkin ada kecoa, mungkin ada tikus, mungkin ada apalagi cicak, atau mungkin ada makhluk juga yang ikut memakannya. Kalau nggak pengen makanannya mubazir, maka simpanlah dengan baik. Ya, simpan dengan baik, insya Allah teman-teman paham lah. Nggak usah ditanya, intinya simpan dengan baik dan ditutup. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Maaf, nah bertanya, sakit asam lambung itu sakit apa ya? Kalau di apa namanya di Malaysia itu namanya gastrik, gastrik, penyakit gas perut lambung. Gimana ya, bener nggak gastrik kalau di Malaysia? Bener nggak? Namanya gastrik kan kalau di Malaysia, ya asam lambung itu gastrik. Tahu di mana? Tadi udah disebutkan, Rasulullah bersabda, makan dan minumlah dengan tangan kanan. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Makan minum dengan tangan kiri, makan minum bersama dengan setan. Rasulullah yang ngasih tahu. Maka apa? Air liur setannya masuk. Efeknya apa air liur setannya itu? Yang pertama akan memunculkan was-was, teman-teman. Karena setan itu diperintahkan oleh iblis untuk mengajak manusia dengan pintunya was-was. Karena iblis sudah bersumpah akan mengajak anak cucu Adam sebanyak-banyaknya untuk ikut dengan dia. Dari rasa was-was inilah, orang kalau lagi punya was-was, iman berkurang. Orang kalau lagi was-was, pasti imannya berkurang. Pasti langsung turun imannya. Sok teman-teman, tiba-tiba takut. Yang ditakuti sesuatu, melebihi takutnya kepada Allah. Turun gak imannya? Ya. Ya, terkadang gini teman-teman. Metode pengobatan seperti ini itu terdengar sesuatu yang baru di kalangan banyak orang. Padahal ini sesuai daripada apa yang di Al-Quran, apa yang dalam sunnah Nabi kita. Cuma kebanyakan orang dikasih ayat, dikasih hadis, pada nggak percaya, pada ngeyel. Ya, ya seperti itu nggak teman-teman? So, kebanyakan dikasih nasihat dari Al-Quran, dikasih nasihat dari hadis, pada ngeyel, nggak percaya. Sakit ya berobat, betul, sakit itu berobat. Karena Allah sendiri berfirman, wa idza maritu fahuwa yashfin. Tahu nggak yang nyembuhin siapa? Apakah dengan kita berobat jaminan sembuh? Apakah dengan kita berikhtiar jaminan sembuh? Sedangkan Allah menitipkan kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Allah bukan sedang nyuruh kita berobat. Allah bukan sedang nyuruh kita ikhtiar. Melainkan Allah berpesan dalam Al-Quran. Kembali Al-Quran. Surat At-Tahrim ayat 8. Allah berpesan kepada kita untuk taubat. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya. Makanya banyak di kalangan kita, apalagi zaman milenial nih, anak-anak milenial, dikasih tahu penyebab penyakit dari sifatnya, dari dosanya, pada nggak percaya. Pada nggak percaya. Itu teman-teman. Padahal semua yang terjadi pada diri kita nggak ada yang kebetulan. Daun yang jatuh dari pohon saja nggak kebetulan, apalagi penyakit yang menimpa diri kita. Apakah Allah berikan karena kebetulan? Silakan yang mau tanya silakan. Ya, jadi harus dipahami teman-teman. Ayo, jangan terus digiring opininya sehingga kita lemah imannya, lemah ilmunya. Padahal agama sudah memberikan segala fasilitas yang ada. Bicara tentang masalah hidup, Al-Quran dan Sunnah solusi terbaik. Bicara tentang ekonomi, Al-Quran dan Sunnah solusi terbaik. Bicara tentang kesehatan, Al-Quran dan Sunnah solusi terbaik. Ada nggak solusi nasihat petunjuk obat yang lebih baik dari Al-Quran dan Sunnah? Cuma kalau dikasih tahu tentang Al-Quran, dikasih tahu tentang Sunnah, hadis-hadis, pada nggak percaya. Pengennya masuk surga. Gimana? Ya, banyak yang kayak gitu zaman sekarang itu. Dikasih nasihat tentang dosa, pada nggak percaya. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Makanya ayo pelan-pelan sedikit demi sedikit mulai kita rubah mindset kita. Penyakitku karena dosaku. Penyakitku karena kesalahanku. Penyakitku karena sifatku. Seperti itu ya. Makanya ayo pelan-pelan kembali dengan pedoman hidup kita yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dikasih tahu dari Al-Quran ngejel. Dikasih tahu dari hadis nggak percaya. Gimana? Mandi pakai air mengalir boleh ndak ditambah air hangat karena buat anak umur boleh, nggak apa-apa, boleh, boleh. Apa bisa bersahabat dengan jin? Emang bisa ngelihat jin? Bagaimana mungkin akan bersahabat dengan jin? Kalau dengan jin sendiri aja kita nggak bisa ngelihat. Buat apa bersahabat dengan jin? Sedangkan manusia banyak.
Ya, buat apa cari sahabat jin jika dengan manusia banyak? Namun kita harus berbuat baik kepada mereka karena kita diutus oleh Allah sebagai khalifah fil ard, pemimpin mereka, bukan kita yang dikendalikan oleh mereka. Ya, giliran lagi pusing, wah masuk nih setannya nih, masuk masuk masuk, kesurupan. Nah, bilangnya kesurupan, padahal itu skizofrenia, penyakit mental. Nih, banyak di kalangan kita penyakitnya adalah penyakit mental, dianggapnya iga renggang. Tahu iga renggang, teman-teman? Tahu nggak, teman-teman? Tahu iga renggang nggak? Kan mitosnya orang yang iganya renggang katanya gampang kesurupan. Bukan kesurupan itu. Itu namanya skizofrenia. Ya, itu namanya skizofrenia. Skizofrenia itu apa? Orang yang tidak bisa mengendalikan pikirannya. Selalu mengkait-kaitkan seakan-akan yang terjadi pada dirinya adalah kerasukan, kesurupan, makhluk goib, santet, sihir, guna-guna. Contoh nih teman-teman. Orang yang punya penyakit asam lambung, tiba-tiba di perut ada yang gerak-gerak. Kemudian dia berpikir, wah santetnya lagi bekerja. Wah tuyulnya lagi bergerak. Wah guna-gunanya lagi bekerja. Ini ciri-ciri orang yang akan terkena skizofrenia. Itu bukan santet, bukan sihir, bukan guna-guna. Orang asam lambung perutnya gerak-gerak itu karena zat asam berlebih. Zat asam itu adalah gas. Yang namanya gas selalu mencari tempat yang lebih tinggi, celah yang lebih besar. Kalau kita berdiri, gasnya naik ke atas. Kalau kita miring ke kanan, gasnya naik ke kiri. Kalau kita miring ke kiri, gasnya naik ke kanan. Kalau kita rebahan, gasnya turun ke bawah. Itu gas perut. Bukan santet, bukan sihir, bukan guna-guna. Maka jangan mindsetkan santet lagi bekerja, guna-gunaku lagi aktif. Itu namanya skizofrenia. Sehingga apa? Mengurangi sistem alam bawah sadar, seakan-akan menjadi kesurupan. Aing di dia saha maneh. Bukan teman-teman. Ya, bukan. Itu adalah gas perut. Maka jangan sampai terpancing mental kita terkena penyakit yang namanya skizofrenia. Tahu? Penyakit ini bisa dijelaskan secara medis. Nah, inilah pentingnya kita menggabungkan antara spiritual, medis, dan alternatif. Supaya Pak makin sadar, makin waras. Gak jadi keblinger, sakit apa-apa makhluk goib. Sakit katanya dari dapur, sakit dari kamar mandi. Dari mana rumusannya? Gak ada seperti itu teman-teman. Ya, kan banyak nih orang sakit nyalahin tempat tinggal katanya. Orang sakit nyalahin kamar mandi. Ada nggak? Orang sakit nyalahin kamar kosong. Orang sakit nyalahin rumah yang menghadapnya salah. Orang sakit lagi ada yang lagi nyalahin ada pohon depan rumah. Gak ada teman-teman. Gak ada. Jika Anda lebih percaya dengan sabda Rasulullah, maka Anda tidak yakin dengan jawaban seperti itu. Karena Rasulullah sendiri yang bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Penyebabnya sakit itu dosa, bukan dari rumah, bukan dari dapur, bukan dari pohon, bukan dari jembatan, bukan. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, makanya hayu tugas kita saat ini sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tugas kita adalah akui kesalahan, mohon ampun kepada Allah, gugurkan segala dosa dengan melakukan ketaatan, melakukan perbanyak istighfar, sering-sering taubat, bukan hanya ucapan, perbuatannya buktikan kalau udah taubat. Jangan diulangi lagi kesalahan-kesalahan sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kameron buat orang tua yang udah meninggal apa? Bagi makanan 30. Gimana itu guna-guna santet telur sihir? Betul. Santet sihir guna-guna itu ada. Santet sihir guna-guna itu ada. Bahkan Rasulullah pernah terkena santet. Rasulullah terkena santet bukan karena imannya yang lemah. Akan ada terjadinya sebuah ilmu syariat. Bagaimana cara menangani ilmu santet. Andaikan Rasulullah tidak terkena santet, dari mana datangnya ilmu ruqyah? Andaikan Rasulullah dulu tidak pernah terkena santet, bagaimana cara menangani penyakit sihir? Maka akan tercipta yang namanya syariat agama, bagaimana jalan keluar untuk perkara santet, sihir, guna-guna. Allah sesuai prasangka hambanya. Ketika prasangka kita baik, maka kebaikan ini yang akan menjadi tolak bala dari Allah. Namun kalau kita prasangkanya buruk, timbang tangan merah, pikirannya santet. Rezeki lagi sulit, dianggapnya lagi diguna-guna. Itu prasangka buruk yang akan melahirkan keburukan itu sendiri. Yang sekarang jadi pertanyaan, dari mana datangnya Anda tahu penyakit Anda dari santet? Dari mana Anda tahu penyakit Anda dari sihir guna-guna? Apakah dari orang pinter?
yang kemudian memberikan trik-triknya, sim salabim ke abra-abra, segala penyakit masuk di tangan. Weh, akhirnya muncul benda di tangan. Apakah dengan cara seperti itu? Itu permainan anak kecil. Jangan percaya kayak gitu. Seakan-akan keluar rambut dari perut, seakan-akan keluar paku dari perut. Itu permainan anak kecil. Jangan percaya dengan kayak gitu. Kembali, meskipun ada orang pintar bilang sakit Anda gara-gara santet, Rasulullah bilang penyakit Anda dari dosa. Meskipun perantaranya lewat santet, lewat sihir, lewat guna-guna, lewat kecelakaan, lewat jatuh, lewat apapun, itu hanya perantara. Kembali lagi, penyebabnya adalah dosa kita sendiri. Kalau penyebabnya adalah dosa, kenapa kita sibuk mencari ikhtiar ke sana kemari? Tinggal fokus aja perbaiki diri. Paham di sini teman-teman? Ya, mau datangnya gara-gara santet, sabodo teuing. Yang penting kita harus sadari dosaku. Jadi fokus perbaiki diri, bukan fokus gimana ya cara nanganin santet. Gak usah. Kenapa? Allah sendiri yang berfirman, wa idza maritu fahuwa yasfin. Sembuh itu milik Allah. Obat itu milik Allah. Yang menyembuhkan itu Allah. Allah di mana? Allah berfirman, aku dekat sedekat urat nadimu. Ya, aku dekat sedekat urat nadimu. Ada Allah yang maha dekat, maha segala-galanya. Kenapa nggak didekatin dulu? Ya, ada Allah yang maha dekat, maha segala-galanya. Kenapa nggak didekatin dulu? Malah sibuk nyari ustadz, nyari kiai, nyari dukun, nyari apa-apa. Untuk apa? Menghilangkan santetnya. Nggak akan ada yang bisa kalau Allah belum berkehendak. Tugas kita bagaimana cara kita mendekati Allah dulu, dengan cara akui dulu kesalahan kita. Pasti Allah izinkan kita terkena santet karena kita punya kesalahan. Karena kita punya dosa. Pasti. Makanya dekati Allah dulu, akui kesalahan kita, bertobat, memohon ampun kepada Allah, menangis yang lirih dalam keheningan malam. Bermunajatlah, cukup alam semesta menjadi saksinya, malaikat mengaminkan doanya. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, hamba akui penyakit ini karena dosa-dosa hamba. Ya Allah, jauhkan hati ini dari prasangka-prasangka buruk. Jauhkan ya Allah. Hamba akui ya Allah penyakit ini karena dosa-dosa hamba. Hamba bertobat kepadamu, hamba memohon pertolonganmu ya Allah. Di sisa usia hamba ini berilah hamba kesempatan untuk hamba bisa memperbaiki diri ini. Untuk hamba bisa lebih dekat lagi kepadamu. Beri hamba kesempatan ya Allah untuk hamba bisa sehat dan sembuh kembali. Maka hamba mohon kepadamu ya Allah. Bimbinglah langkah kaki ini untuk mendapatkan sembuh yang berkah darimu, sembuh yang kau ridhoi, sembuh yang melahirkan ketaatan. Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam. Siapa yang meminta ampunan Allah ampuni. Siapa yang meminta Allah beri. Siapa yang memohon Allah kabulkan. Kenapa enggak mengerjakan yang itu? Justru malah sibuk keluar kota, keluar negeri demi mencari. Di mana siapa yang meminta ampunan Allah ampuni, siapa yang meminta Allah beri, siapa yang memohon Allah kabulkan. Jika Allah sudah ampuni dosa kita, Allah sudah mengabulkan doa kita, apapun jalan sembuh kita, Allah akan bimbing langkah kakinya. Karena menciptakan langit tanpa tiang saja Allah mampu, apalagi hanya sebatas menyembuhkan penyakit kita. Andaikan sembuhnya harus dengan obat, Allah yang akan membimbing langkah kaki kita untuk berjumpa dengan obat yang terbaik. Andaikan harus lewat dokter, lewat rumah sakit, lewat ustadz, lewat kiai, lewat herbal, lewat apapun, Allah yang akan membimbing langkah kaki kita. Maka kita nggak usah repot-repot mencari ke sana kemari. Allah udah ada maha segala-galanya. Kenapa masih dicari? Ada Allah yang maha segala-galanya, kenapa masih mencari? Nah, ini bab tauhid, teman-teman. Inilah bab tauhid. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Melainkan Allah berpesan kepada kita untuk taubat. Hayo, sing sadar, sing eling, sing waras. Kembali mendekat kepadanya. Mohon ampun kepadanya. Karena jika Allah sudah menghendaki sembuh, satu butir nasi aja, jika Allah sudah menghendaki sembuh, sembuh penyakit kita. Mustahil nggak? Nggak. Jika Allah sudah menghendaki sembuh, seteguk air saja, sembuh nggak penyakit kita? Sembuh. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut adil. Ya. Dari sini paham? Makanya ayo. Kembalikan lagi tauhid kita yang murni. Jangan sampai bergantung kepada sesuatu selain Allah. Jangan. Ayo, selamatkan tauhid kita. Ya. Seperti itu ya. Ayo pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Ikhtiarkan dengan cara yang benar. Dah, kata orang pinter mau santet, mau sihir guna-guna. Namanya orang pinter. Anda datang aja. Tangan diolesin lipstik, merah-merah dilap. Anda cuci wajah. Wajahnya dicuci sampai pucat. Datang ke orang pintar, Abah, tiba-tiba badan saya lemes, tangan saya merah-merah, saya takut mati, ini kenapa Abah? Sok, tanya ke orang pintar.
1000% jawaban mereka. Wah, ini kan ada santet sihir guna-guna. Orangnya menghadap ke utara rumahnya. Tidak jauh dari tempat tinggalmu. Lah. Tuh teman-teman. So, timbang listrik doang diolesin di tangan. Tanyain ke orang pinter apa penyebabnya. Santet sihir guna-guna. Nggak ada jawaban lain. Dan yang sangat disayangkan justru media malah mensupportnya. Semua orang sakit yang datang ke orang itu dianggapnya santet, dianggapnya sihir, dianggapnya guna-guna. Sehingga menjadi tontonan yang menaikkan traffic daripada tayangan televisi sendiri. Padahal itu adalah tayangan yang membodohkan. Sehingga orang pada percaya, wah ini dari santet, ini dari sihir, ini dari guna-guna. Karena tidak semua orang mempelajari ilmu pengobatan secara syariat agama. Andaikan kita mempelajari ilmu pengobatan secara syariat agama, melihat yang seperti itu tertawa. Ya Allah, ya Allah. Memang benar ya yang disabdakan oleh Rasulullah, fitnah Dajjal itu memang nyata. Dajjal akan datang membawa gunung emas, orang-orang yang menawarkan kekayaan. Dajjal akan datang mengeluarkan tangan kanannya mengeluarkan air dan api, ya. Sok seakan-akan tangannya sakti bisa menyembuhkan penyakit, sekali disentuh orang pada sembuh. Akhirnya Pak, orang punya mindset saya harus ketemu dengan dia. Ini udah terkena fitnah Dajjal. Dajjal belum turun saja iman sudah digoyahkan. Melihat sesuatu takjub, melebihi takjubnya kepada Allah, itu fitnah Dajjal teman-teman. Itu fitnah Dajjal. Ini bukti nyata. Bukti nyata seakan-akan tangannya sakti nyembuhin penyakit. Tangan kanan dan kirinya mengeluarkan air dan api. Itu kan udah dikasih tahu sama Rasulullah. Kenapa percaya dengan orang sakti? Kenapa? Bukankah ini fitnah? Ayo sing sadar, sing eling teman-teman. Ya, kan gitu kalau melihat di televisi yang masuk pengobatan-pengobatan yang masuk di televisi, semua orang yang datang divonisnya apa? Santet, sihir, guna-guna. Nanti dikepoin, diinterogasi. Hei jin, kamu dari mana? Dari dukun mana? Kembali sana. Astagfirullahaladzim. Bagi yang mempelajari ilmu pengobatan syariat agama, mereka memahami ini permainan makhluk, ini permainan kodam. Kenapa? Orang ketika sudah bisa bekerja sama dengan sebuah makhluk namanya jin, kemudian jin itu punya jin itu bisa masuk di semua tubuh manusia, di alam sadar semua manusia, sehingga mereka nurut apa yang ditanya, sehingga mereka menciptakan sesuatu apa yang diprasangkakan. Begitu seakan-akan sembuh, orangnya pulang kambuh lagi, karena jinnya keluar lagi. Tuh, ini permainan teman-teman. Bukankah sok teman-teman kalau nggak percaya buka Al-Quran surat jin. Nanti teman-teman tahu bagaimana kong kali kong antara manusia-manusia bodoh dengan golongan jin. Salah satunya untuk pengobatan, salah satunya untuk kekayaan. Sok, lihat baca Al-Quran surat jin. Nanti paham. Ya, nanti paham. Ya, sok, nanti paham. Buka Al-Quran surat jin, nanti paham. Kenapa ada orang sekalinya ditanya langsung kesurupan? Aing di dia. Ya, yang kayak gituan dipercaya. Ya salam. Sok buka Al-Quran surat jin nanti paham. Bukan kata saya, Allah yang berfirman dalam Al-Quran. Nanti paham. Ya, itulah kenapa Allah berfirman, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepadamu obat segala penyakit yang ada dalam dadamu. Obat segala penyakit dalam tubuhmu. Obat segala penyakit dalam kehidupanmu. Apa ya Allah? Al-Quranul Karim. Itulah pentingnya kita menjaga hati. Obati hati dengan apa? Obat hati itu ada 5 perkara. Kerjakan semuanya, sehat bahagia hidupnya. Sehat lahir batin, selamat bahagia dunia akhirat. 5-5-nya dikerjakan. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Ini sebaik-baik obat teman-teman. Obat penyakit, obat jasad, obat hati, obat kehidupan, obat ekonomi, obat penghidupan. Sebaik-baik obat. Al-Quran. Sok buka Al-Quran surat Yunus ayat 57. Allah berfirman, obatnya Al-Quran. Masih nggak percaya? Tanyakan keimanan Anda. Aku benar-benar beriman nggak sih? Allah udah ngasih tahu sebaik-baik obat itu Al-Quran. Kenapa aku ragu membaca Al-Quran? Itu tanda lemahnya iman. Kenapa orang sakit suruh baca Al-Quran? Dia bermain logika. Orang lagi sakit ya berobat. Orang lagi sakit suruh baca Al-Quran. Ini bukti lemahnya iman. Logikanya mengarahkan kepada keburukan. Ya, padahal Allah sendiri yang berfirman, obatnya adalah Al-Quran. Dianya malah sibuk nyari obat ke sana kemari, nggak percaya dengan firman Tuhannya.
Nah, ini kesalahannya teman-teman. Ya, ini kesalahannya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ya, disuruh baca Al-Quran. Sok orang sakit suruh baca Al-Quran, emang pada mau? Ya orang sakit suruh baca Al-Quran tersinggung. Saya tuh lagi sakit, butuh dipijit, bukan suruh baca Al-Quran. Sok. Padahal obatnya baca Al-Quran. Kata siapa? Kata Allah. Perintah Allah nggak ditaati. Nasihat dokter diikuti. Nasihat orang pintar dijalani. Lah situ waras. Pengennya selamat bahagia dunia akhirat. Pengennya masuk surga tanpa hisab. Perintah Allah, petunjuk dari Allah nggak diikuti, nggak dipercaya. Giliran ada petunjuk dari pedagang obat, jangan makan nasi, nanti bikin gula darah. Yang kayak gitu dipercaya. Padahal Allah sudah berfirman, Rabbana ma khalaqta hada batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Kenapa masih suka nuduh makanan? Ya, kenapa masih suka nuduh makanan? Iya. Gini teman-teman yang baru bergabung, jangan salah tangkap dulu ya. Di room ini adalah room yang mengajak, hayu ikhtiar apapun dalam menjemput sembuh diperbolehkan. Mau ke dokter, mau ke rumah sakit, mau ke ustadz, mau ke kiai, mau herbal, mau terapi, diperbolehkan. Selagi tidak keluar syariat agama kita. Tugas kita itu bukan sibuk ikhtiar. Di sini diajarkan tugas kita perbaiki penyebab. Ikhtiar tidak salah, namun ikhtiar tidak menyembuhkan. Ibarat kata kita punya rumah, atapnya bocor. Kalau kita punya cari ember, cari baskom, nggak akan sembuh bocornya. Namun benar, dengan ember dan baskom, setidaknya bocornya tidak tumpah kemana-mana. Di sini tidak dilarang untuk berobat, tidak dilarang untuk ke dokter, tidak dilarang untuk terapi, tidak. Di sini diajarkan, sebelum kita melangkah menuju hal itu, sadarkan dulu penyakitku karena dosaku. Gitu ya teman-teman ya. Di sini tidak dilarang. Bahkan saya selalu menganjurkan, silakan ke dokter dulu, pastikan penyakitnya apa. Silakan datang dulu ke tukang pijet supaya dilurusin dulu jaringan tulangnya. Gitu teman-teman. Jadi di sini tidak bertentangan dengan medis dan alternatif. Justru saya malah mengajak sebaik-baik pengobatan ketika kita bisa menggabungkan 3 perkara. Yang pertama, ya, yang pertama medis, alternatif, spiritual. Gabungkan dengan satu. Di sini tidak dilarang untuk ke rumah sakit. Namun ketika saya memberikan saran tentang perkara ruhani, jangan dibantah. Saya juga ke dokter, nggak usah dibantah. Silakan mau ke dokter, silakan mau kemana-mana, silakan, nggak pernah dilarang. Di sini hanya mengajak sadarkan dulu, bukan sibuk cari ember, cari baskom, bocor kita sembuh, ya, bukan sibuk cari ember, cari baskom, bocor kita sembuh. Perbaiki atapnya yang rusak, baru bocornya sembuh. Begitupun penyakit, bukan cari obat, bukan ikhtiar, bukan ke dokter, bukan kemana-mana yang menyembuhkan. Perbaiki penyebab. Karena Rasulullah sendiri yang bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Silakan, di sini bukan roomnya untuk berdebat. Jika ini sesuai dengan Anda, ikuti. Jika tidak sesuai, tinggalkan. Saya hanya menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran. Saya hanya menyampaikan apa yang dalam hadis. Maaf, saya sangat menghindari perdebatan. Apa sih manfaat perdebatan? Hanya merasa bangga ketika yang lain kalah. Menjadikan kesombongan ketika bisa menjawab. Buat apa berdebat? Silakan. Di sini bukan room Anda. Di sini bukan untuk berdebat. Maaf ya. Maaf. Di sini adalah room yang mengajak diri kita untuk kesadaran, menyadari kesalahan akan dosa. Kalau tidak sesuai dengan diri Anda, silakan keluar dari room ini daripada Anda jadi lalat. Ya, daripada Anda jadi lalat. Nah, yang dianggapnya ini bermanfaat silakan diikuti. Kalau merasa nggak bermanfaat, abaikan. Ya, kalau ngajak berdebat bukan dengan saya. Sok ada tuh Dr. Zakir Naik, silakan berdebat dengan beliau. Yang memang faktnya dalam bidang debat. Kalau saya bukan untuk berdebat. Kalau Anda ngajak debat, yuk duduk yang manis. Duduk manis, kita duduk bersama, ngopi bersama, ngobrolin baik-baik. Debat pakai data, debat pakai bukti. Nah, itu baru obrolan, bukan debat. Anda punya argumen harus punya data. Anda punya argumen harus punya dalil. Gitu ya. Kalau mau berdebat bukan di sini. Mohon maaf teman-teman. Saya sangat menghindari perdebatan karena saya tidak suka dengan perdebatan. Iya, kalau nggak setuju kabur, nggak usah di sini, nggak usah di sini. Karena Pak di sini itu room, ya, room di mana kita itu sedang belajar mengkoreksi diri sampai ke akar-akarnya.
Room di mana telinga kita harus siap mendengarkan, dikoreksi sampai ke dalam-dalamnya. Kalau nggak sesuai tinggalkan. Ya, sesederhana itu kok. Ya, sesederhana itu. Sepakat nggak teman-teman? Sepakat nggak teman-teman? Ya inilah kemasan saya. Saya orangnya celengean. Kalau nggak suka dengan celengean saya, tinggalkan. Sesederhana itu teman-teman. Ya, sesederhana itu. udah nggak usah ngajak hal-hal kayak gitu-gituan. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Seperti itu teman-teman. Amin, 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 amin. Amin. Kita mah sama-sama belajar. Kenapa Allah mencintai seorang pendosa yang mengakui kesalahannya lalu ia bertobat, daripada orang soleh, orang alim yang merasa dirinya nggak punya salah. Orang berdebat itu ciri-ciri nggak punya salah. Ciri-ciri merasa nggak punya salah. Makanya dia berargumen, berdebat. Sedangkan Allah mencintai seorang pendosa yang mengakui kesalahannya. Ampuni kesalahanku ya Allah. Hamba akui semua penyakit ini karena dosaku. Semua masalah dalam hidup ini karena dosaku. Ampuni ya Allah. Karena sakit itu datang karena bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada diri kita. Boleh jadi adanya kesalahan yang terus kita lakukan, istighfar kita jarang. Ya. Boleh jadi karena adanya dosa yang terus kita lakukan, tobatnya nggak pernah. Maka datang cinta kasih sayang Allah lewat perantara teguran. Supaya kita eling, supaya kita sadar, supaya kita mau kembali. Sok teman-teman ditegur supaya apa sih? Supaya sadar. Teman-teman manggil pasangan. Ayah, sama saja lagi negur kan? Ayah, suaminya nggak dengar, ditegur lagi nggak? Ditegur lagi kan? Ayah, nggak dengar, makin keras nggak tegurannya? Makin keras. Ayah, begitupun teguran dari Allah. Ditegur dengan teguran kecil, nggak sadar. Akan datang teguran lagi. Ditegur lagi, nggak sadar lagi, datang teguran yang besar. Teguran yang besar tidak datang lagi, dah mati teman-teman. Karena nanti apa? Disebutkan dalam Al-Quran, menyesal di alam kubur, ingin dihidupkan kembali. Ya Allah, hidupkan aku 1 hari lagi. Untuk apa? Melakukan kebaikan, untuk bersedekah. Lah dari dulu kemana aja? Hidup bertahun-tahun, kenapa nggak sadar-sadar? Baru mati, giliran udah mati, baru sadar. Jangan sampai nunggu mati, baru kita sadar akan kesalahan. Yuk. Orang yang sakit belum sembuh-sembuh karena belum sadar dengan teguran. Orang yang sakitnya bertahun-tahun karena belum sadar dengan teguran. Sok, lahirkan kesadaran. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang beriman, bertobatlah kamu dengan semurni-murninya tobat. Itu ya teman-teman ya. Semurni-murninya tobat. Allah perintahkan kita itu tobat. Ya. Udah tinggal fokus aja tobat. Tobat itu apa sih? Akui kesalahan. Kenapa sih sulit banget mengakui kesalahan? Karena adanya kesombongan. Sok, iblis. Makhluk yang paling alim, yang paling taat, yang paling beriman saat itu. Ketika muncul kesombongan, menjadi makhluk yang menjadi bahan bakar api neraka. Penghuni neraka. Lah, alim kagak, iman setengah-setengah, sombong yang lebihin iblis. Ya wajar tuh kalau penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Ayo, kenapa sih sulit mengakui kesalahan? Karena merasa benar. Karena merasa paling bisa, paling tahu. Nah, inilah penyakit sebetulnya teman-teman. Ya. Penyakit sebetulnya itu ketika merasa diri kita baik. Merasa diri kita soleh. Merasa diri kita orang benar. Maka apa? Jangan merasa diri kita orang benar. Ya, jangan merasa diri kita udah jadi orang baik. Jangan. Jika masih banyak masalah dalam hidup, itu tanda hati kita belum baik. Kenapa? Sesuatu yang keluar dari teko sebagaimana isinya. Sesuatu yang kita alami saat ini tergantung isinya. Ya, jika yang keluarnya dari teko susu karena isinya susu. Jika yang keluarnya dari teko kopi karena keluarnya kopi. Begitupun diri kita, jika keluarnya dalam hidup kita adalah kesulitan karena hati kita banyak penyakit. Jika munculnya dalam hidup kita adalah penyakit, karena hati kita juga banyak sakitnya. Jika munculnya dalam hidup kita kesulitan, kesempitan, kesedihan, kesengsaraan, karena dalam hati kita banyak masalahnya. Udah. Kan Rasulullah udah bersabda, jika segumpal daging ini baik, semuanya akan ikut baik. Jika segumpal daging ini buruk, yang lain akan ikut buruk.
Segumpal daging itu apa? Segumpal daging itu hati. Ayo, jangan jasad mulu yang dipikirin. Hati selamatkan yuk. Hati kita selamatkan. Sakit kepala, buru-buru cari obat sakit kepala. Sakit perut apalagi, sakit gigi apalagi. Yang pertama kali dipikirkan bagaimana langsung sembuh. Minum obat, beli obat, kesana, kemari. Giliran hatinya berpenyakit. Giliran rohaninya sakit. Boro-boro diobatin. Sadar hatinya sakit juga enggak. Inilah masalah kita. Ketika hati berpenyakit, boro-boro diobatin. Namun ketika badan yang sakit, buru-buru cari obat. Nih kesalahan kita. Kita hanya sibuk perkara kulit. Hanya sibuk perkara bungkus. Tidak memikirkan perkara isi. Sehingga apa? Hidupnya gini-gini mulu. Nggak ada perubahan. Ya, nggak ada perubahan. Ayo. Seperti itu ya teman-teman ya. Udah.